action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi dengan judul materi anggaran overhead pabrik. Perkenalkan, nama saya Kurno Fatiani dengan NIM 2021-01068. Perkenalkan, nama saya Nurul Uswatun Hasanah dengan NIM 2021-0101147. Apa itu BOP? Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok proses. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok pesanan. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya yang tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis, biaya waktu, serta tempat, departemen di mana biaya itu terjadi. Yang kedua ada tujuan penyusunan BOP. Yang pertama, mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Dua, menentukan harga pokok produk secara lebih cepat. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada manfaat anggaran BOP. Yang pertama, mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien, menentukan harga pokok produk secara berlebih. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Yang terakhir ada sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Yang selanjutnya ada penggolongan biaya overhead pabrik. Yang satu, menurut sifatnya ada biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul secara akibat penilaian aktiva yang tetap, biaya overhead pabrik lain secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, menurut perilakunya dalam hubungan dan perubahan volume kegiatan. Yang pertama ada overhead pabrik tetap, yang kedua biaya overhead pabrik variabel, yang ketiga biaya overhead pabrik semi variabel. Yang ketiga, menurut hubungannya dengan departemen. Yang pertama ada biaya overhead pabrik langsung departemen, yaitu BOP yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya ada biaya gaji mador dalam departemen produksi, biaya depresiasi mesin, biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen, yaitu BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya biaya depresiasi pemeliharaan asumsi gedung pabrik di mana pabrik digunakan oleh beberapa departemen produksi. Selanjutnya ada metode penentuan tarif BOP. Terdapat 3 alternatif yang dapat perusahaan gunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama ada plan wide rate atau tarif tunggal. Perusahaan hanya menggunakan tarif biaya overhead pabrik untuk pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan maupun produknya dari awal sampai akhir proses. Yang kedua ada departemental rate atau disebut juga tarif departementalisasi. Perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap tahapan atau departemen produksi yang ada di perusahaan. Jumlah tarif biaya overhead pabrik tergantung dari tahapan atau departemen produksi yang ada. Yang ketiga, activity rate, yaitu tarif setiap aktivitas. Perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam perbuatan produknya, dikenal dengan activity based costing atau disebut juga ABC. Selanjutnya ada sifat BOP biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah tetap pada berbagai tingkat produksi. Yang kedua ada biaya variabel, biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi pada suatu periode. Yang ketiga ada biaya semi variabel, biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak dengan proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Selanjutnya ada contoh soal. PT Daparasa Tampias merupakan produsen suatu jenis produk berbahan baku baja membutuhkan waktu pengerjaan selama 5 jam kerja untuk setiap unit produk yang dihasilkannya dengan tarif tenaga kerja langsung sebesar 7.500 per jam kerja.
Selama tahun 2011, dianggarkan jumlah produk yang dijual per unit sebagai berikut. Kuartal 1 sebanyak 26.000, kuartal 2 sebanyak 2.150, dan kuartal 3 sebanyak 2.800. Perkiraan persediaan awal bulan Januari 2011 sebanyak 1.600 unit, Mei 2011 sebanyak 1.350 unit, dan September 2011 sebanyak 1.520 unit. Sedangkan perkiraan persediaan pada akhir bulan Desember 2011 sebanyak 1.470 unit. Biaya overhead pabrik dianggarkan untuk tahun 2011 dengan biaya tetap sebesar 50 juta per kuartal dan biaya variabel sebesar 1.500 per jam. Diminta A. Susunlah anggaran produksi tahun 2011 secara rinci. B. Susunlah anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2011 secara rinci. C. Susunlah biaya overhead pabrik tahun 2011 secara rinci. Pertama, anggaran produksi tahun 2011. Keterangan kuartal 1, penjualan pada kuartal 1 2.600, persediaan akhir 1.470, produk tersedia 4.070, persediaan awal 1.600, produksi 2.470. Pada kuartal 2, penjualan 2.150, persediaan akhir 1.470, produk tersedia 3.620, persediaan awal 1.350, persediaan 2.270. Pada kuartal 3, penjualan 2.800, persediaan akhir sebanyak 1.470, produk tersedia 4.270, persediaan awal 1.520, produksi 2.750. Yang kedua, anggaran tenaga kerja langsung 2011. Pada kuartal 1, jumlah produksi 2.470 dengan DLH 5 dengan tarif 7.500. Pada kuartal kedua, jumlah produksi 2.270 dengan DLH 5 dengan biaya tarif 7.500. Pada kuartal ketiga, jumlah produksi 2.750 dengan DLH 5 dan biaya tarif 7.500. Total keseluruhan biaya variabelnya itu ada 208.875.000. Yang ketiga, anggaran biaya overhead pabrik, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tetap 2011. Pada kuartal pertama, jumlah produksi 2.470 dengan DLH 5, biaya tarifnya itu 1.500, jumlahnya 18.525.000. Jumlah biaya tetapnya 50 juta. Jumlah keseluruhannya menjadi 68.525.000. Yang kedua, jumlah kuartal kedua, jumlah produksinya 2.270 dengan DLH 5, biaya tarif 1.500, jumlahnya 17.025.000. Biaya tetap jumlahnya ada 50 juta, jumlah keseluruhan 67.025.000. Pada kuartal ketiga, produksi 2.750 dengan DLH 5, tarifnya 1.500, jumlahnya 20.625.000. Dengan biaya tetap 50 juta, menjadi jumlah keseluruhan 70.625.000. Jumlah dari ketiga kuartal tersebut 7.490 dengan DLH 15 dan biaya tetap sebesar 150 juta. Jumlah keseluruhan biaya itu menjadi 206.175.000. Berdasarkan soal di atas, penulis membuat sesuai asumsi bahwa taksiran persediaan akhir setiap akhir periode atau kuartal sama. Maka perhitungannya, yang pertama produk tersedia sama dengan penjualan dikurangi persediaan akhir. Yang kedua, produk tersedia dikurangi persediaan awal. Ketiga, total biaya variabel BTK sama dengan tarif dikali DLH atau direct labor hour dikali produksi. Yang keempat, jumlah atau total biaya sama dengan jumlah total BOP variabel ditambah jumlah BOP tetap. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turn it on fast, move on. Bitches on the